SPD MPD. Yang kami hormati Dewan Juri Debat Terbuka Calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS MPK SMK Wahidin Kota Cirebon. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU SMK Wahidin Kota Cirebon dan seluruh siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpah rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIS MPK SMK Wahidin Kota Cirebon. Saya Amalia Ulfa dari 12 AKL 2 dan rekan saya Salza Jaganing dari 12 RPL 3 diberi mandat oleh KPU SMK Wahidin Kota Cirebon untuk menjadi moderator dalam debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Wahidin Kota Cirebon periode 2020-2021. Tentunya debat kali ini sungguh istimewa karena 4 pasangan calon dari 2 organisasi yang berbeda. Betul sekali, 2 pasangan organisasi OSIS dan 2 pasangan organisasi MPK. Dan topik debat kali ini adalah upaya peningkatan pendidikan SMK Wahidin Kota Cirebon yang akan terbagi menjadi 4 segmen, yaitu segmen yang pertama adalah pemaparan visi misi masing-masing calon pasangan. Segmen yang kedua menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh para panelis dan akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Segmen yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh perwakilan panelis dan akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Segmen yang terakhir yaitu saling bertanya dan saling menanggapi. Semoga dengan adanya debat kali ini bisa memantapkan seluruh warga SMK Wahidin Kota Cirebon dalam menentukan pilihannya, karena satu suara Anda menentukan masa depan SMK Wahidin Kota Cirebon. Jadi sebisa mungkin jangan sampai golput ya. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Adel. Kepada saudari Adel kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bahasaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya untuk Indonesia Raya. Indonesia
Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang kedua adalah acara inti, yakni debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIS MTK SMK Waringin Kota Cirebon periode 2020-2021. Pada segmen yang pertama, mari kita dengarkan pemaparan visi misi dari masing-masing calon kandidat. Untuk pemaparan visi yang pertama, kami persilakan kepada pasangan calon ketua OSIS nomor urut 1 untuk memaparkan visi misinya. Waktunya ada 3 menit, dimulai dari perkataan yang pertama. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Waringin Kota Cirebon, yang kami hormati Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU serta kakak kelas dan teman-teman yang kami banggakan. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juneni Amelia dari kelas 11 KKN 1. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS dan rekan saya Anissa Melia dari kelas 11 KKN 4 sebagai calon wakil ketua OSIS. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya sebagai kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Di sini kami akan menyampaikan visi misi kami. Visi kami menjadikan SMK Waringin menjadi SMK yang berkualitas, berprestasi, aktif, inovatif, bertanggung jawab dan dilandasi oleh iman. Misi kami yang pertama, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam setiap aspek apapun. Yang kedua, mengembangkan kreativitas, bakat, minat, potensi siswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dari organisasi yang ada. Yang ketiga, menetapkan sanksi bagi siswa dan anggota yang melanggar peraturan dan tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Untuk dapat mewujudkan visi kami memohon doa serta dukungannya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami akan berusaha untuk bertanggung jawab, amanah, dan dapat mengemban tugas dengan baik. Yang terbaik bukanlah dia yang datang dengan segala kelebihannya, melainkan dia yang tidak pergi dengan segala kekurangannya, tetapi terus belajar dan berusaha. Jangan lupa pilih nomor 1. Bersama kita satu, bersama kita maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 2 untuk memaparkan visi misinya. Waktunya adalah 3 menit, dimulai dari perkataan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf TU, rekan kandidat, serta seluruh siswa-siswi SMK Waringin Kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Tiara Asari dari kelas 11 PDB 4 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Angga Adi Saputra dari kelas 11 FPM 2. Di sini kami akan memaparkan visi misi kami. Visi kami menjadikan siswa-siswi SMK Waringin yang berkualitas, aktif, berprestasi, dan berlandaskan iman dan takwa. Misi kami menjadikan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memperkuat rasa kekeluargaan antar siswa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan sekolah. Yang keempat, menanamkan sikap disiplin di setiap siswa. Yang kelima, mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. Dan yang keenam, mempertahankan
Ayo, dukung kami untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS agar kami bisa menjalankan program kami dan bisa memajukan SMK Wahidin menjadi lebih kreatif dan inovatif. Jangan lupa pilih nomor 2. Terima kasih. Berikutnya kita akan dengarkan pemaparan visi misi dari calon pasangan organisasi MPK nomor urut 1. Waktu 3 menit dimulai saat awal berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Melania dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya sebagai calon ketua MPK. Dan rekan saya Melinda dari kelas 12 BDP 2. Saya di sini menjadi wakil MPK. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon, yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta staf PU dan selaku Dewan Juri calon kandidat dan rekan-rekan semua yang saya sayangi. Kami di sini akan memaparkan tentang visi dan misi kami. Visi menjadikan seluruh siswa SMK Wahidin menjadi siswa yang lebih aktif, kreatif, bertanggung jawab, serta berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat menghasilkan tamatan yang mampu bersaing di tingkat nasional. Misi kami yang pertama, memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh OSIS dapat berjalan sesuai rencana. Yang kedua, mengaktifkan atau merealisasikan program yang sebelumnya ada namun belum berjalan dengan lancar. Misi kami yang ketiga adalah memajukan SMK Wahidin dan menjadikan MPK sebagai wadah inspirasi kreativitas siswa-siswi SMK Wahidin. Terima kasih kepada kakak MPK dan kakak OSIS yang telah mempercayai kami sebagai ketua dan wakil ketua MPK. Insya Allah, dengan dipilihnya kami nanti, kami akan menjalankan kewajiban kami dengan baik dan penuh amanah. Motivasi kami untuk mengikuti organisasi adalah karena generasi muda harus diberikan pembelajaran mengenai pentingnya organisasi. Karena tanpa organisasi, mereka akan bersifat egois dan antisosial. Dan banyak pula yang berpendapat bahwa anak yang mengikuti organisasi itu dapat mengganggu proses pembelajaran. Itu adalah anggapan yang salah. Karena bagaimanapun organisasi sangat penting untuk karir kita ke depannya. Jangan lupa pilih pasangan calon ketua dan wakil ketua MPK nomor urut 1. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemaparan visi misi dari calon pasangan MPK nomor urut 2. Waktu 3 menit dimulai saat awal berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU SMK Wahidin Kota Cirebon dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dito Ali Priyono dari kelas 11 BDP 2 dan rekan saya Karina dari kelas 11 RPL 1. Namun beliau berhalangan hadir. Di sini kami ingin memaparkan visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadikan MPK sebagai majelis permusyawaratan kelas yang mandiri dan tanggap. Misi kami adalah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memprioritaskan kepentingan bersama demi kemajuan organisasi. Dan yang ketiga, menjalin hubungan baik antara guru, siswa, dan OSIS. Dan yang keempat,
memberikan kritikan yang membangun dan saran yang lembut kepada OSIS. Dan yang kelima, membuka kesempatan bagi seluruh warga sekolah untuk memberikan kritikan dan sarannya. Dan kami juga akan memperkenalkan bahwa organisasi itu sangat penting untuk masa depan. Karena dari organisasi kita bisa belajar kedewasaan, kepemimpinan, dan kebersamaan. Untuk mewujudkan semua itu, ayo dukung kami untuk menjadi next generasi MPK SMK Wahidin Kota Cirebon. Jangan lupa pilih nomor urut 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan pertama saya berikan kepada paslon urut 1 untuk OSIS. Pertanyaannya tolong dipahami. Menurut pendapat kalian, seberapa pentingkah penampilan, tingkah laku dan tutur kata jika kalian nanti terpilih menjadi ketua OSIS? Terima kasih. Menurut kami, penampilan sangat penting karena biasanya seseorang menilai orang lain berdasarkan dengan penampilannya terlebih dahulu. Memang tidak semua orang yang menilai penampilan itu penting, tetapi biasanya cara pandang orang lain terhadap seseorang dinilai dari penampilannya terlebih dahulu. Sedangkan berperilaku sopan dan bertutur kata lembut itu sangat penting karena itu merupakan bertutur kata lembut dan berperilaku sopan santun itu sangat penting karena kita harus menghormati terhadap orang yang lebih tua dan kita harus selalu menghormati kepada sesama dengan cara bertutur kata dengan lembut dan berperilaku dengan sopan dan santun. Cukup. Terima kasih. Silakan untuk paslon nomor 2 untuk menanggapinya. Berpakaian rapi itu memang sangat penting. Apalagi kita seorang calon pemimpin ketua OSIS, kita adalah contoh bagi siswa-siswi SMK Wahidin. Jika kita tidak mencontohkan dengan baik, kita tidak bakal bisa dipilih oleh semua siswa. Maka dari itu, berpenampilan rapi itu sangatlah penting dan terdapat pada program kami, yaitu salah satunya mendisiplinkan semua siswa. Terdapat pada misi kami, mendisiplinkan semua siswa. Berpenampilan rapi memanglah sangat penting, tetapi jangan hanya penampilan yang rapi, akhlak juga harus sama bagusnya dengan penampilan. Di samping itu, kita harus dapat meyakinkan agar kita dapat dipilih oleh semua siswa. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan akan saya tujukan kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS paslon nomor 2 dan paslon nomor 1 untuk menanggapinya. Pertanyaannya adalah, jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS, pada saat itu kalian dihadapkan pada hal yang sama antara ulangan harian dan tugas sebagai ketua OSIS. Hal mana yang akan kalian utamakan? Terima kasih. Kami akan menjawab dari pertanyaan juri. Kami sebagai calon ketua tentunya sudah mempunyai tanggung jawab dalam berorganisasi ini. Berorganisasi ini juga sebagai jantungnya sekolah. Apabila ada keperluan antara ulangan dengan keperluan sekolah, jika keperluan sekolah lebih penting, kami yakin
guru dapat mentoleransi kami untuk mengerjakan ulangan di hari berikutnya. Dan apabila tugas itu tidak terlalu penting, mungkin guru sudah tahu dan tidak mengizinkan kami, tapi kami tetap bersemangat agar kami dapat menjalankan tugas kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapinya. Kami akan mempertimbangkan dua hal tersebut dan akan menilai mana yang lebih penting. Jika ulangan harian tersebut lebih penting, maka kami akan mengikuti ulangan harian tersebut. Tapi jika tugas OSIS lebih penting, kami akan lebih memilih untuk menuntaskan tanggung jawab kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Udah, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya akan saya tunjukkan kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua MPK nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, seandainya kalian terpilih menjadi ketua MPK, namun anggota kalian ada yang melanggar, bagaimana sikap kalian untuk memperbaiki organisasi tersebut? Terima kasih. Ya, kami akan memberikan tindakan atau peringatan terlebih dahulu. Untuk anak itu tersebut, kami akan memberikan tindakan atau memberitahukan bagaimana untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Jika masih terulang lagi, kami akan mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan hukuman cukup. Waktunya masih ada di Dok, apakah mau melanjutkan? Cukup, Pak. Cukup, oke. Silakan pasangan calon ketua dan wakil ketua MPK nomor urut 1 untuk menanggapinya. Saya akan menanggapi pertanyaan dari paslon MPK nomor 1. Saya memang setuju dengan pendapat paslon MPK nomor 1. Tapi saya mempunyai pendapat lain. Jika siswa itu tetap melanggar, kami akan menyerahkan siswa itu kepada guru BK untuk ditindaklanjuti kembali apakah siswa itu ingin tetap sekolah di sini atau tidak. Kalau memang siswa itu akan tetap sekolah di sini, mereka harus menaati peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Karena bagaimanapun mereka harus menaatinya. Karena mereka sekolah di SMK Wangit, bukan sekolah di SMK lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya akan saya tunjukkan kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua MPK nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat kalian, seberapa pentingkah organisasi bagi kalian dan bagaimana usaha kalian agar tetap organisasi itu bisa bertahan sampai dengan masa jabatan kalian? Terima kasih. Organisasi memang sangat penting untuk kehidupan kita. Karena bagaimanapun di dalam organisasi kita banyak belajar mengenai kerjasama dan gotong royong bersama dengan anggota lainnya. Kami akan meningkatkan kerjasama antara OSIS maupun MPK dan organisasi lainnya untuk tetap aktif dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh sekolah. Karena bagaimanapun itu sudah menjadi resiko dan tanggung jawab kita sebagai anak organisasi.
persilakan pasangan calon ketua dan wakil ketua MPK paslon nomor urut 2 untuk menanggapinya. Organisasi memang sangat penting bagi kelangsungan atau masa depan kita nanti, karena dari organisasi seperti yang saya sebutkan tadi, di sini kita bisa belajar kedewasaan, kepemimpinan, dan kebersamaan untuk maju melangkah ke depan ke dunia yang sesungguhnya. Untuk melangkah lagi ke depan ke dunia kerja, kita bisa belajar melalui organisasi. Terima kasih. Waktunya masih ada di Apakah mau menanggapinya? Lanjutkan? Cukup. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Nanti pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan hadir dalam sidang debat terbuka kandidat calon OSIS dan MPK SMK Wahidin Kota Cirebon. Yang pertama, saya akan bertanya kepada paslon OSIS nomor 2. Ya, bisa dicatat. Nanti pasangan nomor 1 menanggapi. Nah, baik. Pertanyaan yang pertama, program unggulan kerja apakah yang kalian terapkan? Ya, jika nanti kalian itu terpilih menjadi ketua OSIS SMK Wahidin periode 2020 sampai 2021. Jelas? Jelas ya? Baik, silakan bisa dijawab. Terima kasih. Kami mempunyai program terbuka dan mempertahankan budaya 5S. Kami akan meningkatkan program 7K dan mempertahankan budaya 5S. 7K di sini maksudnya keimanan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Sekian. Waktunya masih ada? Ada tambahan? Tidak. Cukup. Baik, terima kasih. Silakan pasangan paslon OSIS nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Dipersilakan. Kami akan mengadakan program pohon literasi karena dengan adanya program pohon literasi, program itu dapat meningkatkan minat baca siswa dan siswi SMK Wahidin Kota Cirebon dan diharapkan bisa meramaikan perpustakaan sekolah. Terima kasih. Waktunya masih ada? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjut untuk pertanyaan kepada paslon nomor 1 posisi ya. Sekarang kan kondisinya lagi pandemi COVID ya, pandemi COVID. Jika nanti sekolah kita dipaksakan berangkat dengan kondisi yang seperti ini COVID, bagaimana upaya kalian untuk mengajak para siswa agar tetap menggunakan masker? Meskipun kami semua itu sangat terganggu dalam misalnya satu bernapas, terus berbicara. Nah, bagaimana program kalian untuk menerapkan bahwa masker ini perlu loh digunakan? Ini perlu dipakai untuk menjaga minimalnya diri kita sendiri. Ya. Silakan untuk paslon nomor 1 OSIS bisa dijawab dan nanti ditanggapi oleh paslon nomor 2. Ya, dipersilakan. Kami akan bersosialisasi bahwa menggunakan masker sangat penting karena COVID ini tidak bisa diremehkan. Buktinya, angka penularan di Indonesia sudah cukup tinggi. Jadi kita tidak boleh meremehkan COVID ini. Jadi kita akan bersosialisasi agar siswa dan siswi SMK Wahidin dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih. Cukup.
kesehatan dengan baik. Terima kasih. Cukup. Oke, baik, terima kasih. Silakan ditanggapi oleh paslon nomor 2 OSIS. Dipersilakan. Baik, bersosialisasi demi menjaga diri kita dari COVID-19 itu memanglah sangat perlu. Jika sekolah kita diharuskan untuk berangkat, tentunya kami akan mengadakan protokol kesehatan yang sebagaimana sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan bagaimana caranya untuk siswa ingin memakai masker? Kita akan membuat sebuah cosplay, di mana cosplay tersebut adalah sebuah orang yang memakai kostum kayak COVID corona itu, virus corona. Dan di samping itu ada cosplay lagi orang yang sedang dikubur. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menyadarkan bahaya COVID-19 ini, biar murid-murid tersebut takut dan patuh untuk memakai masker di sekolah. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Baik. Untuk segmen selanjutnya yaitu para paslon akan menjawab pertanyaan dari perwakilan juri siswa. Untuk segmen ini akan dipandu oleh saudari Adel. Adanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Untuk itu saya akan bertanya kepada calon kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Pertanyaan yang pertama, pertanyaannya, bagaimana cara kalian melakukan program sosial hidup bersih, sedangkan siswa-siswi banyak yang melanggar? Tindakan apa yang kalian lakukan? Silakan paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaannya. Alasan saya untuk menjadi seorang pemimpin yaitu agar saya belajar bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik, amanah, dan bertanggung jawab. Mengenai mampu atau tidak saya menjalani, biarlah waktu yang menjawabnya. Namun saya sebisa mungkin memaksimalkan kinerja saya agar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang akan saya lakukan atau program yang saya lakukan yaitu seperti tadi, menyatukan suara siswa-siswi SMK Wahidin melalui kritikan dan saran dari mereka semua. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Silakan dilanjutkan oleh moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, pendengar, dan warganet, kini kita memasuki segmen yang terakhir, yaitu bertanya antar paslon dan akan direspon oleh paslon yang lain. Pada kesempatan kali ini, pertanyaan dan gagasan antar paslon akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon MPK nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon MPK nomor urut 1. Waktu bertanya 2 menit dimulai saat awal berbicara. Ya, saya ingin bertanya kepada calon MPK nomor 21. Satu program apa yang menurut kalian bisa memajukan SMK Wahidin dan bagaimana cara kalian untuk menjalani program itu? Terima kasih. Paslon nomor 1 MPK untuk menjawab pertanyaan paslon nomor urut 2. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat awal berbicara. Saya akan menjawab pertanyaan dari paslon MPK nomor urut 2. Program kerja yang akan saya lakukan yaitu mengadakan kerja bakti, karena yang saya rasakan setiap saya berada
maupun cowok itu seringkali tidak terjaga kebersihannya. Karena jika nanti ada tamu yang datang dari luar untuk mengunjungi SMK Wahidin dan melihat keberadaan SMK Wahidin yang kurang disiplin maupun kurang bersih, itu akan membuat SMK Wahidin menjadi malu karena kita tidak bisa menjaga SMK kita sendiri. Dan untuk siswa SMK Wahidin, kita juga harus bekerja sama dengan guru maupun penjaga sekolah, karena bagaimanapun kita di sini untuk belajar dan kita juga sering bolak-balik untuk ke kamar mandi. Dan yang merasa atau suka Saya akan melanjutkan tentang program kerja untuk memajukan sekolah. Yang kedua ini, saya akan menyalurkan bakat siswa dan saya akan memastikan bahwa bakat siswa itu tersalurkan dengan baik. Setiap sekolah pasti memiliki siswa dengan bakatnya masing-masing. Misalkan ada seorang siswa yang bakatnya itu ada di bidang keagamaan, pasti dia akan memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Terima kasih. pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban pasangan nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai saat awal berbicara. Ya, saya setuju dengan tanggapan paslon nomor urut 1 mereka. Namun di sini kita juga perlu mendengarkan suara siswa dan siswi dari SMK Wahidin itu maunya bagaimana. Dan kita harus mencari akar dari kekurangan SMK Wahidin dan kita perlu memperbaikinya lagi agar SMK Wahidin menjadi SMK yang lebih baik. Dan kita juga harus terus menjadi pemimpin yang mampu memberikan energi positif bagi siswa-siswi SMK Wahidin agar bisa ditiru dengan baik oleh siswa-siswinya. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 MPK untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai saat awal berbicara. Dengan cara apa kalian menampung kritik dan saran dari warga sekolah? Lalu bagaimana kalian memberikan solusi kepada warga sekolah yang tidak sependapat dengan kalian? Paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor 1. Waktu 2 menit dimulai saat awal berbicara. Ya, kami di sini ingin menggunakan untuk menampung kritikan dan saran mereka itu menggunakan sebuah aplikasi yang kami akan buat sendiri. Di sini kami ingin mendengarkan suara mereka dan kami ingin mencari yang terbaik untuk SMK Wahidin, kritikan dan saran yang bisa mengubah SMK Wahidin menjadi lebih baik lagi. Untuk masalah diterima atau tidaknya dari pihak sekolah itu urusan nanti. Yang penting kita sebagai pemimpin, sebagai ketua MPK dan OSIS, kita harus bekerja sama sebagai penyalur suara mereka agar suara mereka juga bisa didengar oleh sekolah. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai saat awal berbicara. Saya
Dan bagaimanapun kita harus bisa menerima kritikan dan saran mereka, dan bagaimana kita menampung kritik dan saran siswa yang tidak memiliki HP. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kesempatan akan kita berikan kepada calon pasangan nomor 2 OSIS untuk bertanya kepada calon pasangan OSIS nomor 1. Waktu bertanya 2 menit dimulai saat awal berbicara. Jika seandainya kalian terpilih sebagai seorang pemimpin, Anda akan dihadapkan pada berbagai macam masalah yang menimbulkan tekanan. Bagaimana cara kalian mengatasi tekanan tersebut? Terima kasih. Paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai saat awal berbicara. Jika kami dihadapkan dengan masalah yang banyak, kami akan berusaha tetap tenang, tetapi harus juga berusaha agar untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar semua bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Sekian, terima kasih. Paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai saat awal berbicara. Di sini saya akan menanggapi jawaban dari anggapan dari paslon nomor 1. Sebagai seorang pemimpin, sikap tenang itu tidak harus dilakukan. Maksudnya jangan terlalu tenang. Kita itu pemimpin, kita harus berpikir kritis. Kita harus mematangkan pola pikir kita agar dapat menyelesaikan semua masalah yang datang dan tekanan apapun yang kita terima. Kita harus siap, dan tidak siap, kita harus siap untuk menghadapinya. Jadi sebagai seorang pemimpin, layaknya harus mempunyai pola pikir yang kritis dan pola pikir yang matang. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai saat awal berbicara. Bagaimana jika program pendidikan tersebut tidak terlaksana dan masih banyak siswa yang melanggar? Tindakan apa yang akan kalian lakukan? Paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai saat awal berbicara. Baik, bagaimana? Mohon diulang pertanyaannya. Jika program pendidikan tersebut tidak terlaksana atau masih banyak siswa yang melanggar, apa yang akan kalian lakukan? Jika program tersebut tidak terlaksana atau masih banyak siswa yang melanggar, tentunya kita akan meningkatkan atau memodifikasi program tersebut agar menjadi program yang dapat diterapkan oleh semua siswa. Dan tentunya kita akan berpikir lagi bagaimana cara kita untuk membuat atau memodifikasi program kita yang tadi menjadi program yang lebih hebat dan dapat terlaksana. Sekian dari terima kasih. Paslon nomor 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai saat awal berbicara. Kami akan mengenakan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut, karena jika mereka tidak dikenakan sanksi, biasanya murid akan terus melakukan peraturan itu secara berulang-ulang dan tidak akan kapok. Kalau sudah diberi sanksi, biasanya mereka akan kapok. Saya akan menambah jawaban dari
berita menjadi kita akan membuat program kebersihan pada setiap minggunya agar SMK ini menjadi lebih bersih. Sekian. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Ketua dan Wakil OSIS paslon nomor urut 2 dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana cara kalian melakukan program sosial hidup bersih, sedangkan siswa dan siswi banyak melanggar? Tindakan apa yang kalian lakukan? Silakan dijawab. Kami kurang sependapat dengan jawaban paslon nomor 1 karena kami itu mempunyai program diantaranya meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan sekolah. Maka dari itu kami akan membuat program gotong royong dan untuk gotong royong tersebut agar tidak ada siswa yang berleha-leha ataupun tidak mengikuti kegiatan gotong royong tersebut. Maka dari itu kami akan menegaskan dan membuat program ini benar-benar dan meminta wali kelas agar dapat membimbing anak-anak kelasnya dengan baik dan dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada kandidat calon ketua MPK dan wakil ketua MPK. Pertanyaannya, apa alasan kalian menjadi pemimpin? Mampukah kalian mengemban tanggung jawab? Serta hal apa yang akan kalian lakukan demi kemajuan sekolah dan organisasi? Silakan paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan kepada calon kandidat ketua MPK dan wakil ketua MPK. Pertanyaannya, apa alasan kalian menjadi pemimpin? Mampukah kalian mengemban tanggung jawab? Serta hal apa yang akan kalian lakukan demi kemajuan sekolah dan kemajuan organisasi? Silakan paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaannya. Alasan kami ingin menjadi pemimpin di organisasi MPK yaitu karena kami ingin menjadi seorang yang berusaha menjadi lebih baik dan kami ingin melatih diri kami menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sih rasanya menjadi seorang pemimpin itu? Kami ingin merasakannya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada ketua dan wakil MPK paslon nomor urut 2 dengan pertanyaan yang sama. Apa alasan kalian menjadi pemimpin? Mampukah kalian mengemban tanggung jawab? Serta hal apa yang akan kalian lakukan demi kemajuan sekolah dan kemajuan organisasi? Silakan dijawab. Alasan saya untuk menjadi pemimpin adalah untuk memajukan dan memperbaiki SMK Wahidin lebih baik lagi. Dan alasan saya juga untuk menjadi pemimpin yaitu untuk belajar menjadi seorang pemimpin itu bagaimana rasanya. Karena ini penting untuk masa depan kita dan saya juga ingin merubah SMK Wahidin menjadi lebih baik. Untuk mampu atau tidak itu akan waktu yang menjawabnya. Namun saya bisa belajar terus dan optimis untuk memimpin SMK Wahidin ini untuk lebih baik lagi. Hal yang akan saya lakukan untuk kemajuan sekolah adalah ingin lebih mendengarkan suara-suara siswa, yaitu dengan cara membuat aplikasi untuk menampung semua aspirasi, kritikan, dan saran dari siswa, guru maupun yang lainnya. Dan untuk kemajuan organisasi, saya akan lebih mengutamakan kebersamaan dan kedisiplinan. Dan akan saya akan membuat kumpulan di setiap minggunya. Sekian dari saya, terima kasih. Kini kita berada di akhir acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIS MPK SMK
Cirebon. Semoga siapapun yang terpilih nanti agar bisa menjadikan SMK Wahidin lebih baik dan menantikan siswa-siswi menjadi lebih baik.